Assalamualaikum Bu. Selamat sore. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Waalaikumsalam. Oh, enggak kok. Sini-sini masuk. Baik Bu, terima kasih. Duduk dulu, duduk. Ini dari mana ya? Saya dari rumah tadi Bu. Oh iya. Sekarang kayaknya kok sekarang? Iya. Kita memulai kita. Oh iya ya. Sebelum memulai apa tujuan kamu kemari, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Nah, saya dulu nih memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina. Kamu bisa manggil saya Rina dengan senyamannya kamu. Dan saya salah satu alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Bimbingan Penyuluh Islam, salah satu universitas di Medan. Nah, saya sekarang menjalani profesi sebagai seorang konselor yang dimana pada hari ini adalah bertanggung jawab untuk menjalani proses konseling sama kamu. Nah, sekarang gantian. Nah, kamu yang memperkenalkan diri. Baik Bu. Nama saya Sari. Saya sekarang berusia 20 tahun dan kesibukan saya sekarang ini saya sedang bekerja sebagai karyawan Bu. Oh iya. Terus nampaknya kamu memang lagi banyak masalah terus bingung gitu. Emang kenapa ya? Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa bingung dengan diri saya Bu. Oh iya, kelihatan sih kamu memang lagi bingung. Terus kamu sebelumnya udah pernah nggak melakukan proses konseling seperti ini? Belum pernah Bu, ini baru pertama kali. Oke, oke. Nah, kamu kemari dengan membawa beberapa masalah ataupun yang kebingungan yang membuat kamu tuh susah untuk memilih salah satu keputusan apa yang membuat kamu untuk kedepannya gitu kan. Nah, ini saya akan jelasin ya bagaimana proses konseling yang pada umumnya. Namun singkatnya saja, saya akan menyampaikan beberapa aturan atau asas-asas yang menjadi penguat dalam proses konseling kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa asas. Nah, asas yang pertama itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan, yang membuat kamu bingung, sehingga apapun nanti yang terjadi di proses konseling ini tidak ada saling menutupin. Nah, yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan yang mana kita tahu ada rahasia itu antara kita, antara kamu dan saya konselor dan kamu konseli saya. Jadi kamu tidak perlu takut untuk bisa uh, ada penyebaran tentang cerita rahasia ini karena cerita ini antara kamu dan saya pada saat ini. Nah, apakah kamu sudah paham? Paham Bu, saya sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, ini kamu bingung kan? Terus kalau boleh tahu kamu bingungnya itu karena apa? Iya Bu, saya merasa bingung soal pekerjaan saya yang saat ini saya jalanin Bu. Oh, kalau boleh tahu pekerjaan apa dan kamu kerja di mana? Saya salah satu karyawan di salah satu toko emas di Kota Medan Bu. Oh, seorang karyawan. Udah berapa lama kamu bekerja situ? Dan kenapa kamu kok bingung soal pekerjaan itu? Saya sudah hampir 1 tahun Bu bekerja di karyawan toko emas ini Bu. Udah hampir 1 tahun. Bagaimana di lingkungan di situ? Apakah kamu merasa nyaman sehingga kamu tidak nyaman sehingga kamu bingung dengan pekerjaan kamu? Saya selama bekerja ini kurang nyaman Bu dengan suasananya Bu. Oh iya, biasa sih itu memang sering terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja. Nah, kamu dulunya tamatan sekolah apa? Nah iya Bu, saya dulu tamatan dari sekolah menengah kejuruan di jurusan teknik audio Bu. Oh, audio. Nah, kamu tamatan audio, kenapa bisa sudah lama sekali kerja sebagai karyawan toko emas? Iya Bu, karena saya ngerasa kalau peluang untuk bekerja di jurusan saya itu sangat, sangat sedikit Bu. Makanya saya bekerja sebagai karyawan di toko emas ini.
Oh iya ya, sebenarnya nggak sedikit sih, cuman karena memang banyak yang tidak membuka apa ya, membuka wawasan untuk eh, pekerjaan ini. Lalu apakah kamu memang saat itu menyerah sehingga kamu jadi karyawan di toko tersebut? Iya Bu, saya sudah sering juga mencari buka wawasan mencari lowongan-lowongan kerja mengenai jurusannya saya, tapi saya belum ketemu dan akhirnya saya juga menyerah Bu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi kamu nggak boleh menyerah untuk kedepannya. Nah, apakah kamu nggak ada keinginan lain selain dari pekerjaan jadi karyawan itu? Ada sih Bu, keinginan saya saat ini ingin menjadi pembicara di penyiaran-penyiaran radio gitu Bu. Nah, itu bagus. Kenapa nggak dicoba? Terus, kenapa kamu bisa bertahan selama setahun itu? Dan apa sih yang membuat hambatan kamu nggak nyaman menjadi karyawan itu? Tapi saya juga nggak bisa Bu untuk berhadapan dengan orang yang sangat ramai gitu Bu. Oh iya ya, kalau wartawan memang harus ketemu orang rame ya kan. Selain dari wartawan yang cocok dengan jurusan kamu, ya jurnalis lah. Yang gimana? Terus untuk menjadi jurnalis, kamu hobinya apa? Kalau hobi saya sendiri itu saya suka menulis Bu, dan pada saat saya sekolah saya memang aktivis jurnalis yang mengumpulkan berita-berita yang pernah terjadi gitu Bu. Nah, itu cocok. Tapi mengapa ya? eh di zaman sekarang kan kalau jurnalis itu memang harus ini ya, harus memang tekun gitu dalam menulis, rajin. Nah, kalau memang cocoknya yang banyak peluang itu ya memang jadi wartawan. Tapi saya ngerasa Bu, saya tidak ada bakat menjadi seorang wartawan Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang menjadi salah satu aktivis kamu dulu di masa-masa sekolah itu apa? Saya pernah menjadi salah satu siswi yang aktif menulis pada masa sekolah, Bu. Dan saya juga aktif di media sosial dengan kata-kata yang saya rangkai gitu, Bu. Oh, jadi prestasi kamu sudah ada sejak dulu sekolah dan kamu juga aktif menulis pada masa itu. Lalu, apakah kamu nggak ada keinginan untuk putus di kerjaan itu dan mencari kerjaan lain, atau kamu memang ada pilihan lain? Gak ada, Bu. Makanya saya putuskan untuk bekerja di situ, Bu. Oh iya ya, berarti kamu belum ada rezeki dan untuk wawasan ke depan mencari wawasan yang luas. Oke, jadi kamu di situ merasa tidak nyaman. Terus apalagi yang kamu rasakan? Iya, Bu. Saya merasa tertekan gitu, Bu. Kalau semakin saya paksakan saya bekerja terus di toko emas itu. Oh, kalau untuk masalah tidak nyaman dan tertekannya, ya gimana ya? Kamu juga nggak boleh menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan orang-orang yang memang menuntut kamu untuk bisa menawar-nawar gitu. Iya Bu, saya juga tidak menyalahkan siapapun. Hanya saja selama bekerja saya tidak merasa senang dan tidak punya teman untuk berbagi cerita. Oh iya, selama di sana kamu tidak ada teman cerita ya? Ya udah sekarang gini, kamu udah punya bakat yang memang udah sering mengikutin perlombaan ataupun ada beberapa prestasi selama sekolah. Terus kamu udah rajin belajar menulis, merangkai-rangkai kata dan kamu udah menyebarkannya di media sosial. Itu memang dari kecil suka menulis. Iya Bu, saya dari kecil itu emang suka menulis Bu. Apalagi dulu zamannya masih ada koran. Saya jadi pengen menulis dan menyampaikan berita-berita yang tidak diketahui orang. Nah, oke, itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena pada saat ini media sosial itu sangat cepat untuk menyampaikan berita-berita. Jadi sekarang sudah tidak zaman lagi koran. Nah, dengan tulisan kamu, dengan kamu kembangkan bakat nulis kamu, kamu bisa menjadi ahli profesi yang jurnalis yang memang profesional gitu. Lalu dengan bekerja ini kamu tahu kan tujuannya gimana? Iya Bu, tujuan saya dalam bekerja ini ya sudah pastinya untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab saya sebagai anak Bu. Oke, itu bagus tujuan kamu. Nah, di keputusan ini kamu memang udah mau ini, udah memang mau memutuskan untuk mencari pekerjaan lain.
Iya Bu, saya juga siap bekerja jika di bidang yang saya sukai. Nah, otomatis kalau saya kasih pilihan, kamu cocoknya bekerja sebagai jurnalis, ya kamu mau. Nah, kalau kamu mau, ya saya sampaikan bahwasannya bidang-bidang yang tadi itu memang kerjaan kamu memang harus sesuai dengan bidang gitu. Iya Bu, seperti yang saya sampaikan Bu, saya memang berminat pada bidang jurnalis dan saya bekerja di balik layar saja. Nah, seperti yang kamu sampaikan, kamu tidak suka bekerja di kelayakan ramai kan? Nah, emang yang di toko emas itu kemarin gimana? Ya Bu, selama saya menjadi karyawan toko emas kemarin, saya tidak pandai Bu untuk merayu konsumen gitu atau menjelaskan jenis-jenis emas yang menarik perhatian konsumen gitu Bu. Oh iya iya, emang sih kalau untuk jadi karyawan itu kan harus memang pandai kita untuk berbaur dengan dengan konsumen kan. Nah, apakah kamu yakin nih ini bidang yang memang kamu merasa cocok untuk diri kamu? Tapi saya tidak yakin Bu. Nah, jenis pekerjaan itu tidak sesuai dengan saya. Kamu nggak perlu takut dan kamu nggak perlu ragu karena kamu mengambil pekerjaan ini karena memang sesuai dengan bakat dan minat kamu, kemampuan kamu serta prestasi kamu. Nah, untuk mahir menulis kamu sudah berapa lama? Emang kamu nggak ada ikut pernah latihan apa gitu selama di sekolah? Saya sudah cukup mahir Bu dalam menulis berita dan saya juga pernah latihan vokal suara untuk berbicara sebagai penyiar. Nah, itu kamu sudah berpengalaman, bahkan kamu sudah mahir dalam menulis berita loh. Kenapa kamu masih takut dan kenapa kamu memang merasa kayak enggak yakin gitu? Emang kamu takutnya apa? Terus nanti selama bekerja, kamu juga harus tahu gitu. Kalau kerja itu memang nggak bakal bisa sendiri. Kita juga bakal butuh tim yang memang eh, untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Emang selama di sana tidak ada teman cerita kamu selama di pekerjaan sebelumnya. Tapi ini saya tanyakan, bagaimana jika kamu bekerja dalam satu tim? Ketika dalam bekerja itu ada timnya, saya akan merasa mudah Bu. Namun saya terganggu kalau tim saya itu tidak bisa diatur. Iya sih, pasti semua orang terganggu kan kalau timnya tuh nggak bisa diajak kerja sama. Tapi ya udah, itu akan terjalani dengan sendirinya. Terus kamu apa mencintai suatu pekerjaan yang kamu pilih ini? Iya Bu, saya akan mencintai pekerjaan saya Bu. Oke, kamu jangan pernah lagi merasa tertekan ya. Dan kamu harus yakin pekerjaan ini akan cocok dengan kamu. Iya Bu, saya tidak akan merasa tertekan jika pekerjaan ini cocok dengan saya. Oke, sudah paham dan kamu sudah juga mengerti bahwasannya kamu juga mampu dalam menjalani pekerjaan ini. Nah, untuk selanjutnya kalau memang ada apa akan saya bantu dalam memperbaiki CV, terus juga akan memberi wawasan tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang membuka tentang jurnalis ini. Oh, baik Bu, saya akan coba memperbaiki CV saya dan melatih untuk berani serta mencari lowongan yang cocok untuk di bidang saya Bu. Oke, nah tambahan lagi, kamu juga harus mampu untuk berkolaborasi ya dalam pekerjaan ini. Ya Bu, saya memiliki kemampuan kolaborasi yang kuat dan mampu mendengarkan pandangan orang lain. Saya juga yakin dengan kemampuan ini saya bisa membuat lingkungan saya merasa nyaman. Nah, itu bagus. Oke, emang rencananya kamu ke depannya bagaimana dengan pengembangan karir kamu ini? Saya memiliki rencana jangka panjang untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya, Bu. Saya akan mencari peluang pengembangan dan mentorship untuk mencapai ketujuan tersebut. Oke, kamu juga harus banyak belajar ya, dan kamu juga harus terus mengembangkan diri kamu dengan apa yang kamu miliki gitu, prestasi kamu, terus juga kemampuan kamu. Nah, bagaimana jika dalam suatu pekerjaan nanti itu adanya hambatan? Saya mengutamakan komunikasi terbuka, Bu, dan mencari solusi yang adil. Saya percaya dialog konstruktif dapat mengatasi konflik dan meningkatkan hubungan dalam tim, Bu.
Oke, kamu harus paham kalau misalnya di dalam suatu pekerjaan itu tidak ada yang namanya masalah. Namun kamu juga harus ngerti bahwasannya apapun itu masalahnya harus dikomunikasikan. Nah, hubungan apa yang terkait apapun dibicarakan dengan tim. Oke. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Sehingga membuat kamu bisa memilih apapun itu keputusan kamu untuk berlanjut sebagai karyawan toko atau mencari pekerjaan. Nah, Baik Bu, saya sangat berterima kasih atas panduan dan wawasan yang Ibu berikan. Saya merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi langkah-langkah berikutnya dalam perjalanan karir saya. oke. Nah, sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih karena kamu sudah memahami dan legowo mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kamu juga akan menjadi bisa mengembangkan karir kamu dan lebih percaya diri lagi. Ya Bu, saya merasa passion saya itu benar-benar di bidang jurnalis. Saya ingin fokus pada pengembangan karir saya di sana Bu. Oke. Jadi kamu harus tetap semangat ya dan jangan pernah lupa apa yang langkah-langkah untuk pengembangan karir kamu. Iya Bu, siap. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Saya benar-benar siap untuk mengambil langkah-langkah ini. Baik Bu, saya izin pulang ya Bu. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam.